Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Widyastuti dengan NPM 218100085, mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yang bertemakan iklim, organisasi, dan budaya organisasi. Yang pertama yakni iklim organisasi. Pengertian iklim organisasi menurut Tagyuri Kwanlityu dalam Wirawan pada tahun 2007, iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang secara relatif terus berlangsung, dialami oleh anggota organisasi, mempengaruhi perilaku mereka, dan dapat dilukiskan dalam pengertian satu set karakteristik atau sifat organisasi. Ada pula dimensi dalam iklim organisasi. Yang pertama, kualitas kepemimpinan. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, tanggung jawab. Dan kelima, imbalan yang adil bagi para karyawan. Ada pula faktor yang mempengaruhi iklim organisasi. Yang pertama yakni 1. Mutu lingkungan fisik. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, luas organisasi. Dan yang keempat yakni gaya kepemimpinan. Serta manfaat iklim organisasi bagi organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklim organisasi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara manajemen dan perilaku karyawan dalam mewujudkan pencapaian tujuan suatu organisasi. Yang kedua, sebagai alat bagi karyawan agar dapat mengerti tatanan yang berlaku dalam lingkungan kerja dan memberi petunjuk kepada mereka dalam upaya menyesuaikan diri dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, iklim organisasi yang kondusif dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, iklim organisasi dapat berpengaruh terhadap perilaku karyawan, sehingga perilaku karyawan seperti kepuasan, motivasi, dan komitmen dapat ditingkatkan. Dan yang kelima yakni iklim organisasi dapat dilihat sebagai variabel kunci kesuksesan suatu organisasi. Dalam menciptakan iklim organisasi, diperlukan hubungan sosial yang harmonis antara sesama pekerja. Hubungan sosial mencakup komunikasi baik vertikal maupun horizontal, kerjasama antara para pekerja, supervisi, dukungan dari bawahan, dan kejelasan tugas yang diemban oleh masing-masing pekerja. Yang kedua yakni budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi yakni budaya organisasi secara umum untuk lebih mudah dipahami, yaitu sistem nilai-nilai yang dipahami bersama oleh seluruh anggota organisasi, sengaja disosialisasikan, serta dapat terimplementasi pada perilaku dan sikap masing-masing karyawan dalam kehidupan berorganisasi. Ada pula pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sarpin, pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai
kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Yang kedua, pengertian budaya organisasi menurut para ahli Robbins menjelaskan bahwa budaya organisasi berperan dalam menerapkan tapal batas identitas untuk suatu anggota di dalam organisasi, memudahkan munculnya komitmen, dan juga meningkatkan kemantapan dalam sistem sosial. Adapun 3 tingkat budaya organisasi, yakni yang pertama 1. Tingkat organisasi yang tampak. Yang kedua, tingkat organisasi yang tak tampak. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam. Ada pula beberapa fungsi menurut Robbins dari budaya organisasi adalah: budaya organisasi berfungsi sebagai pembeda yang jelas terhadap satu organisasi dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Jenis budaya organisasi ada 4, yakni yang pertama, budaya organisasi yang klasik. Yang kedua, budaya organisasi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ketiga, serta adanya budaya organisasi yang kreatif. Dan yang keempat, yakni budaya organisasi yang berbasis kepemimpinan dan dapat bertanggung jawab untuk mengemban tugasnya masing-masing. Indikator budaya organisasi. Yang pertama, inovatif, memperhitungkan resiko dan inovatif mengantisipasi resiko. Yang kedua, memberi perhatian kepada setiap masalah secara detail berupa jaminan ataukah surat terbuka. Yang ketiga, berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai. Yang keempat, berorientasi kepada semua kepentingan karyawan. Dan yang kelima, yakni agresif dalam bekerja. Contoh dari iklim dan budaya organisasi yakni saya ambil dari universitas saya sendiri, yakni Universitas PGRI Semarang. Terdapat suatu organisasi yakni yang bernama Hima Manajemen. Hima Manajemen tersendiri menjadi salah satu contoh organisasi yang saya ambil di UBRIS, dan Hima Manajemen ini memiliki peminat yang cukup banyak. Ini juga dapat terjadi iklim dan budaya organisasi karena di Hima ini tiap periode itu atau setiap tahun selalu berganti kepengurusannya, sehingga tatanan dan program kerjanya akan selalu berubah-ubah. Dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya iklim dan budaya organisasi karena bedanya cara memimpin organisasi tiap orang berbeda-beda. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.